namanya ada pemilihan itu jangankan kepala desa, RT aja kadang dibilang pakai itu tuh pakai. Lu mau jarah datangnya tuh harus lewat dari jam 12 malam. Jam 12 malam. Nah begitu dia urus salam, Allahu Akbar. Saya di belakang, ini di depan dua kan. Tiba-tiba goyang si tanah ini. Gempa. Kayak bukan gempa. Di lokasi itu doang, di pemakaman itu doang. Udah tuh beres. Dan sebelum si kakek itu pamit tuh dia nitip tuangin air ini ke seluruh TPU itu. Belakang saya Firman juga nangis, Andi yang kena langsung ke sini langsung gitu kan. Saya takut tewas di situ kan. Tapi dari suaranya suara perempuan, cuman dari gerak-geriknya itu kayak aneh banget, kayak monyet. Cuman berbeda. Kata saya ini dari calon mana? Pertama 3, ini 3, otomatis setiap calon punya satu persatu. Yang kita dukung itu masih gitu itu menang. Kan setelah dari situ mungkin rame-rame kedengar ya. Ada yang manggil saya untuk di kota Tangerang, Bekasi untuk memenangkan calon. Ini saya nggak mau. Iya. Oke guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. So, tentunya gue nggak sendiri malam hari ini. Di episode kali ini gue sama salah satu narasumber gue yang ceritanya sangat amat seram. Dan gue mau ngingetin ke semua teman-teman KPR, tentunya dengan penonton setia kita. Kalau selama kalian nonton ini, persiapkanlah cemilan-cemilan kalian. Dan yang paling penting, kalau bisa nonton dan dengerinnya jangan sendiri. Takutnya lu sendiri, ntar lu kesurupan, nggak ada yang nolongin. Jadi baiknya ditemenin sama temen lu. Oke, langsung aja kita mulai podcast episode kali ini. Let's go. Oke bro, dengan siapa boleh perkenalkan namanya? Ya dengan Mas Rosid. Mas Rosid. Ya. Asalnya dari mana lu bro? Saya dari Bogor, Cisarua. Bogor ya? Ya berarti Bogor. Sunda Pride langsung ya? Sunda, yo. Gimana bro, gue denger katanya cerita lu nih kali ini lumayan serem nih. Justru serem lah kalau dibilang serem, benar-benar serem gitu ya. Iya, gimana sih bro, boleh lu ceritain dari awal ceritanya? Jadi kan gue tuh dari Cisarua ya. Cisarua sini kan? Puncak tuh. Puncak, yo. Dulu sempet ada cerita yang benar-benar menyeramkan ya. Nah jadi waktu itu kejadiannya tuh di kampung saya, di kampung tahun 2017. Akhirmu ke 2018. Jadi, 2017-18. Sebelum Covid berarti kan? Sebelum Covid. Iya. Nah, jadi saya tuh kan punya temen bertiga, yang namanya yang satu itu Firman, yang satu Andi kan. Oh sama lu bertiga nih. Nah, perannya itu saya bertiga kan, itu ngalamin semuanya tiga-tiganya gitu kan. Waktu hari kita kan ada pemilihan kepala desa ya. 2018 tuh berarti. 2018 tuh. Mau ada pemilihan desa sekitar tinggal 4 hari lagi ke acara pemilihan tersebut. Nah, di hari apa tuh pemilihannya? Di hari Kamis. Oh hari Kamis. Berarti sebelum hari Kamis 4 hari itu hari Senin. Hari Senin. Nah di hari Minggu malam Seninnya itu saya biasa nggak ada kontak sama teman saya atau apa gitu kan. Saya tidur jam 10 tuh tidur kan, tiba-tiba jam 4 subuh itu saya mimpi kan, karena ada 4 hari lagi ada pemilihan kepala desa. Nah, dari jam 3 itu kurang lebih setengah jam lah saya mimpi ya. Saya itu didatengin sama sosok putih yang pakai udeng sampai pegang itak gitu kan. Oh pakai udeng namanya? Ya pakai bendok lah gitu kalau. Oh kayak yang dipakai KDM? Ya kayak KDM gitu kan, sampai jenggotnya aja panjang. Saya kaget kan dalam mimpi itu. Dia bilang Assalamualaikum, dia menyambut itu kan. Saya Waalaikumsalam. Dan dia itu di situ bilang gini, kamu semua yang dari cucu sampai keturunan saya, kalau ada keinginan apapun itu datang ziarahi ke tempat saya. Saya harus ke makamnya dia. Oke. Nah, kan. Setelah dari situ singkat cerita dia nggak ngomong apa-apa lagi, cuman ucapan itu doang kan. Akhirnya udah saya kebangun karena biasa bangun 3:30 kan. Habis bangun saya cuci muka ke air itu kan, mau siap-siap ke masjid sholat subuh.
Setelah beres sholat subuh tuh saya ditelepon sama teman saya ini yang Siapa? si Firman sama si Andi itu. Yang telepon pertama siapa? Yang telepon pertama Firman. Ah. Nah, kata Firman tuh, halo sih, ini semalam gua kedatangan sosok kakek-kakek yang seperti ini. Dan ternyata kan Pak, saya kira itu kok dia bisa sama gitu kan. Sama persis nih ceritanya. Persis. Dan dia tuh bilangnya begitu. Oh berarti masih ada keturunan, berarti sama saya itu masih saudara gitu kan. Oh. Nah, di situ saya tanya kronologinya gimana. Itu dalam mimpinya itu apa yang dia sampaikan? Dia sampaikan setiap dari keturunan saya mau minta apapun itu datang ziarah ke makam saya. Dan Seperti siapa nih si Firman ini? Ha-ha. Sama mimpinya persis. Sama. Orangnya dimimpi- juga pakai orangnya sama. udang, bawa tongkat gitu. Buatan sama. Yang jenggotnya putih segini tuh sama. Hmm. Nggak lama setelah saya ngobrol, kata saya nanti aja dah habis jam 7 atau itu nanti saya ke rumah gitu kan. Kita ngobrol aja ya ke apartemen aja gitu kan. Tiba setelah tutup telepon dari situ, saya telepon lagi sama yang teman saya itu si Andi. Si Andi. Dia kan orangnya agak sompral gitu kan. Bahkan polos juga kan. Dibilang polos sih bener polos, sering keselumah atau apa gitu kan. Nah, dia nelpon juga. Saya semalam mimpi gini-gini datangin sosok kakek ini. Loh kok bisa barengan, ada apa? Setelah itu sama juga itu obrolannya kan sama. Ya udah kata saya nanti jam 7 jam 8 kita ke rumah Firman aja, ke apartemennya. Kita ngopi lah di situ. Nah, kan pulang tuh ke rumah siang lah, menjelang siang kan. Jam setengah 8 itu kita janjian kan di apartemennya Firman. Akhirnya kita duduk biasa gitu ngopi, ngobrolin ada apa ini. Nah si Firman itu ini kan di kampung kita ada yang mau mencalonkan kepala desa, gitu kan. Apa salahnya kita mencoba? Mungkin ini syaratnya. Soalnya kan dari orang-orang namanya ada pemilihan itu, jangankan kepala desa, RT aja kadang dibilang pakaian itu tuh pakai, gitu kan. Pakai doa lah ya. Pakai doa lah. In the positive way gitu. Akhirnya di situ ya udah kita ziarah aja yuk. Habis duhur kalau enggak jam 2-an lah. Ya udah bebas. Habis gitu kan. jam 2 siang. Jam 2 siang. Di situ udah kita ngopi karena saya juga nggak kerja. Kebetulan si Firman yang punya apartemen itu libur gitu kan. Ya juga si Andi ini sama kayak saya, libur juga, bebas orangnya gitu kan. Udahlah tidur tuh di situ habis makan masak gitu kan, tidur. Nah di pas tidur itu di jam sekitar 10 atau setengah 10 itu datang lagi si kakek itu. Oh, si lu sosok itu di dalam mimpi lu di nih? dalam mimpi saya. Dan tiga-tiganya itu sama, bareng mimpinya. Bangunnya pun bareng. Bareng banget. Ya, lu bertiga ini ada hubungan apa sama si calon kepala desa ini? Saudara pasti ya? Masih saudara sih yang masih kita mau saudara. calonkan itu, masih ada dari mungkin dari kakek dulunya kita itu benar masih ada satu darah lagi. Oh, lanjut. Dan habis itu. Bro, lu boleh ngerokok santai aja. Nah dan habis begitu setelah saya mimpi didatangin lagi sosok itu tuh, dia bilang kalau mau ziarah kalau bisa jam 12 sampai jam 2 malam. Datanglah pokoknya jam 12 lewat. Jam 12 kalau lewat bisa, kalau sampai bisa. pagi. Di dalam mimpi itu lu Di dalam mimpi itu dikasih taunya begitu, kalau lu mau ziarah datangnya tuh harus lewat dari jam 12. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Nah begitu dia uruk salam, Allahu Akbar. Begitu dia uruk salam, Apa itu? itu hewan itu kan. Heeh. Nah, begitu dia uruk salam, saya bangun dan teman saya juga yang dua ini bangun. Aduh, datang begini kakek. Ya udahlah, kita ziarah aja nanti malam. Ya udah ya. Gitu sambil ngobrol itu kan. Dia enggak Ya, lanjut. ngobrol. Sabar dulu, Bang. Apa sih? Itu tuh lege. Kumaha lege. Oh. Kacau. Takutnya ular gue. Lanjut. Nah, habis gitu tuh. Ya udahlah kita ziarah nanti malam, rencanain kan di malam Selasanya kan. Nah, karena jam 12 lebih kan. Nah, habis gitu yaudah kita biasa itu ngopi. Tiba-tiba kerasukan tuh. Jam berapa nih lu ngopi sebelum persiapan Dari pokoknya pas bangun itu jam setengah 10-an lah. itu? 9:30 siang kan waktunya ngopi itu kan, ngopi lagi bangun. Tiba-tiba pas lagi ngopi itu ini teman saya si Andi ini tiba-tiba langsung gitu lagi. Andi kesurupan. Nah dia itu si Andi itu bilang
pertama kan assalamualaikum, kemudian saya waalaikumsalam. Saya kaget kan. Saya tanya, saya kan pakai bahasa Sunda ya, siapa gitu kan, dari mana, apa tujuannya masuk ke teman saya ini, kayak gitu. Saya ingetin lagi, saya pastiin, si Andi ini yang ngomong ya, saya ingetin kalau mau ziarah malam ini, apapun permintaan anak cucu saya bakal saya kasih, jangan lewat dari jam 12, pokoknya jam 12 tuh kita udah ada di situ kan, jam 00 tuh. Ya udah akhirnya kan salam udah. Dari situ duhur kan, sholat duhur kita biasa, pulang ke rumah masing-masing. Nah, setelah jam 8 malam itu kita janjian. Ini kita mau kumpul di mana? Ya udah di apartemen aja, ngapain harus repot-repot kan? Nah, kumpul. Nah, sebelum berangkat sekitar jam 10 itu kita 10 malam nih ya. Jam 10 malam itu kita hadiah dulu kan sebelum berangkat, karena emang lumayan jauh kan perjalanan. Kalau jalan kaki kan nyampe setengah jam lah dari rumah tuh kan. Jadi kita rencanain berangkat setengah 12 malam. Nah setengah 12 malam. Yaudah kita ini aja lah wirid biasa gitu kan. Wirid biasa gitu bertiga kita. Ini wirid selama perjalanan apa? Enggak, masih di apartemen. Oh di apartemen. Nah, karena kan kita habis sholat itu jam 10-an ya. Jam 10 lewat karena kita mau jalan jam setengah 12. Nah di apartemen tuh kita jam 10 malam tuh masih di apartemen. Tapi gitu kita ngobrol-ngobrol singkat cerita. Itu lagi wirid di jam 11 itu setengah jam lagi keberangkat. Kerasukan lagi. Si Andi lagi. Mungkin dia nggak tahu pikirannya kosong atau apa. Sampai kaget sampai dia langsung gitu dan si tangannya itu keluar kuku panjang segini loh. Jadi yang sebelumnya kukunya nggak ada tiba-tiba manjang tuh. Nah tiba-tiba dia nggak uruk salam, malah kayak yang apa ya, mau nyerang kita gitu kan. Ngamuk lah ya. Ngamuk. Sampai ada gelas apa dia gituin. Saya panik kaget. Ya udah, saya uruk salam. Begitu uruk salam, saya gedik tanah ya. Saya gedik gitu kan. Siapa? Gitu kan. Saya tanya saha mana? Nah tujuannya masuk si Andi. Ke si Andi ini. Saya cepat datang, berangkat sekarang. Nah si Andi itu bilang begitu, cepat ziarah sekarang. Nah di setengah 11 itu ada apa gitu kan? Ya udah saya tarik, udah keluar, udah gak bener kita jalan aja sekarang. Nah setelah jalan itu, karena ada pemilihan kepala desa, si jalan makom yang kita mau ziarahin itu kita ngelewatin lokasi tempat pemilihannya itu, TPU itu. Ada kejadian apa tuh coy di TPU itu coy? Jadi asyik serem banget kejadiannya. Gelap ya, kayaknya gelap ya. Jalan itu nggak ada lampu ya. Bahkan emang jalan itu si lokasi TPU-nya itu emang terkena jalan itu bilang angker. Karena di sebelahnya itu ada pila kosong dan sering banyak orang yang lewat dari pengendara motor atau mobil itu ada yang sosok kepalanya doang tanpa badan. Kadang dari ada apa ya, kunti. Kalau kunti udah nggak aneh, banyak situ kan. Karena sampingnya pila itu kayak kebun gitu. Nah itu kan jalan benar-benar gelap, ditambah itu pertigaan, persimpangan. Mungkin banyak kejadian, ada beberapa orang kecelakaan. Banyak kejadian sih, kejanggalan orang yang bahkan dari, jangan kan orang kampung ya, orang dari kota aja, dari Jakarta, dari mana itu kalau lewat situ pasti nemuin sesuatu yang benar-benar menyeramkan. Bahkan ada yang sampai warga sampai lari ke situ. Karena sampai teriakannya itu bikin rame kan, orang panik. Lagi jalan pakai motor sebelum nanjak mau belok ke pertigaan itu, ada yang di belakangnya itu sosok gede banget. Kalau dibilang dari bahasa Sunda kayak bebegig sawah gitu. Jadi benar-benar gede, tinggi, bahkan lebih dari rumah gedenya. Wih, gede banget itu. Sampai orang itu nggak sadar. Akhirnya kan rame tuh, sampai warga setempat tuh datang, obatin, bawa, ceritain apa kronologinya seperti apa bisa terjadi begini. Ternyata itu. Nah singkat cerita, kita jalan kan ke pemakaman nih. Ke pemakaman lewat mau TPU. Lewat TPU itu. Dari perjalanan kurang lebih 20 meter lagi ke tempat itu kan jalannya lurus ya. Ini lokasi TPU-nya sebelah sini. Sebelah kiri. Saya udah ada dingin gimana gitu kan. Lu udah mulai ngerasain hal-hal gak enak. Hal-hal gak enak. Udahlah. Ya bismillah aja. Jalan. Itu sampai ngelirik tuh mulai dibuat tiga-tiganya juga kan. Apalagi si Andi ini sompral. Udah sama dia polos cuman sompral.
Ya enggak ada. Tiba-tiba kan si Firman ini gak tahu ada yang nyerang kan. Nah si Andi ini langsung jadi ternyata yang di makam itu si kakek. Jadi si Firman ini diserang sama sosok yang dari TPU itu. Tiba-tiba si Andi ini langsung kerasukan. Bilang jangan halangin anak cucu saya mau lewat. Tiba-tiba langsung sembuh lagi ya. Sadar sih ya. Sadar langsung sadar. Dia melongo kan, ada apa gitu kan. Udah jalan aja. Langsung kita jalan, di rumah tuh kita bawa air 2 botol aqua segini kan. Yang gede, botol aqua gede. Nyampe lah ke lokasi pemakaman, singkat cerita. Ternyata makamnya itu yang memang sering kita jarain. Oh ternyata ini masih kakek saya. Masih ada sangkut. Sedangkan saya sama Firman Andi itu masih saudaraan. Oh ternyata masih satu kakek. Dalam artian satu pohon lah gitu kan. Dah kita masuk aja. Udah. Saya pimpin tuh. Saya kan tanya ada yang mau pimpin gak? Karena saya paling kecil ya di situ kan. Dia lebih dewasa gitu. Saya menghargai. Jadi udah sih pimpin aja enggak? Sama Firman aja. Saya bilang Firman lebih itulah. Udah Firman pimpin tuh doa kan. Pimpin doa baca. Kalau pengetahuan saya mah baca wiridnya ini. Bacanya ini. Kalau Ka'bah ini. Udah akhirnya baca tuh salat nariyah tuh. 1444. Apa itu? Wirid yang harus kita baca itu di makom itu 1000 kali lu berarti. 1440 kali salat nariyah. Nah, mulai kan Dari jam? dari jam setengah 12 tuh harusnya kita jam 12 lewat udah ke lokasi, udah di lokasi itu setengah 12 itu udah di lokasi. Udah nyampe duluan. Udah nyampe duluan. Padahal kita hadiah atau wasul karena wiridnya juga banyak kan, nggak nyangka kita wiridnya 1000 loh. Tadinya kita mau cuma tawasul aja gitu kan, baca yasin udah beres. Ada mungkin nggak si Firman ini juga nggak tahu dia tahu atau apa kan, udah janin beres tawasul. Nah pas saya merem itu ya sekitar jam 12 pas mungkin ya karena udah lama juga saya ngerasain di situ, tiba-tiba ada angin yang bener-bener gede banget. Karena kan di pemakaman itu banyak pohon bambu ya. Otomatis kedengeran dan kerasa ya. Dan bener-bener gede banget itu suara, kayak bener-bener hujan deras. Terus saya udah punya feeling, oh ini cuman gogoda. Ya kan biasanya orang ngewirid tuh ada gangguannya. Ada gangguannya kan. Saya berpikiran oh ini gangguan, udah terusin aja. Dan tiba-tiba setelah diterusin itu si tempat yang saya duduk ini kan makam ya. Saya kan duduk begini bertiga nih, saya di belakang, ini di depan 2 kan. Tiba-tiba goyang si tanah ini, Gempa. kayak bukan gempa, di lokasi itu doang, di pemakaman itu doang. Tiba-tiba goyang, semakin saya merem semakin gede. Dan teman-teman saya itu si Andi sama si Firman sampai megang gini ke saya. Oh berarti bukan saya doang yang ngerasain. Oh tiga-tiganya kan. Kata saya istighfar, turunin dulu, jangan dulu dibaca. Kita turunin dulu pakai istighfar, dingin dulu. Cuman mata belum dibuka ya. Kita nggak buka mata. Tiba-tiba makin kenceng. Itu wirid masih terus bro? Masih terus. Dia walaupun makin kenceng tuh. Makin kenceng. Di situ benar-benar kenceng banget. Saya ya Allah, baru pertama kali saya dari itu ya. Pertama ziarah bener-bener ngerasain goyangan yang ada di tanah makam itu. Tiba-tiba begitu makin kenceng, makin kita baca makin kenceng. Si Andi langsung. Andi lagi? Iya, langsung keluar taring dari giginya itu tiba-tiba panjang segini loh, keluar taring. Buset. Sampai si kukunya? Tangannya itu keluar kuku sampai segini. Tiba-tiba dia begitu sampai si kakinya ini masuk segini ke dalam tanah yang dia dudukin itu. Gitu. Saya kaget dong. Astagfirullahaladzim, saya kan bangun. Bahkan itu wiridnya itu baru nyampe kurang lebih 1000 dah, 1100. 400 lagi, 300-an lagi lah. Setelah kejadian itu, singkat cerita saya tanya. Enggak saya tanya. Si Andi ini langsung urut salam. Assalamualaikum. Saya kan punya feeling, oh pasti ini punya abah. Waalaikumsalam. Dia bilang, makasih banyak. Kalau bahasa Indonesia seperti itu ya. Ini dalam bahasa Sunda ya teman-teman. Dalam bahasa Sundanya gini. Assalamualaikum nuhun maneh cenah nu jarade urang geus daek jarah ka dieu. Saya bahasa Indonesia aja ya biar. Nah jadi si kakek itu bilang assalamualaikum, terima kasih banyak karena keturunan cucu saya yang udah menziarahi saya datang langsung ke lokasi ini, ke
makamnya sendiri, ke makam si kakek itu kan. Dan apapun tujuannya, niat kalian bakal saya cumponin, penuhin semua keinginan kalian. Nah dari situ kayak saya tujuannya ke sini niat ziarah, dan mungkin ada tujuan juga karena di sini ada pemilihan kepala desa, apalagi itu masih seikatan juga, mungkin masih satu darah sama kerabat, kakek juga, satu kerabat. Saya minta doanya, ini saya bawa air, tolong didoain biar nanti saya mau siramin biar netral aja, biar nggak ada gangguan dari sana sini. Semuanya Niat lu bertiga nih baik ya, emang pengen membantu salah satu calon kepala desa, dan kebetulan lu berdoa di makam leluhur kalian. ini ngalap berkahnya aja gitu, Ngalap berkahnya ya, tanpa ada bener. tujuan tertentu harus kita ini, enggak, karena kita didatangin sosok itu. Nah akhirnya singkat cerita udah tuh beres, dan sebelum si kakek itu pamit tuh dia nitip tuangin air ini ke seluruh TPU itu, karena banyak yang memang masang gitu kan, saya nggak tahu. Nah udah begitu, Masang ya. udah begitu, setelah beres saya keluarin, udah kan, gimana ini, lihat udah jam 1, kita cabut aja. Kalau ini makin kan namanya di pemakaman ya, itu dingin kan, saya dingin, ya udahlah kita pulang aja, kasih minum dulu tuh si Andi tuh, karena dia masih setengah sadar kan, kasih minum, saya suruh itu bacakin istighfar, sholawat gini, saya kasih amalan, ayo jalan, jam 1:05 kalau nggak salah kita jalan tuh pulang kan, ya, nyampe lah ke lokasi itu, ke TPU itu, dan saya tuh tanya siapa yang mau nuangin air, karena saya juga ngerasa bener-bener takut banget gitu. Energinya kuat banget. Energi kuat banget. Di situ saya bener-bener ngerasain, saya nggak sanggup. Terus kata ini udah depan TPU ya? depan TPU, kurang lebih 10 meter ke lokasi pintu masuknya itu kan, ada pintu masuknya, itu kan lokasinya kan. Nah setelah itu kata si Firman, ya udah sini biar saya aja, sini bacanya apa, ini sesuai yang tadi kakek sampaikan, bacanya ini, tuangin. Nah si Andi ini saking polosnya dia sompral, rumah takutan sih sama gue, diambil si air itu, udah sama gue aja, baca ini, ya aman, masuk dia kan ke lokasi itu, dia tuangin gitu kan. Begitu dia tuangin, dia kayak ngejerit, kaget mungkin dia ngelihat apa nggak tahu kan, kaget lah, keluar, loncat kan dari pas pintu masuk itu. Begitu dia loncat dari pintu itu, pas saya nengok dari pintu itu ada sosok tangan yang gini, gede banget om. Segede gimana bro? Kurang lebih ada segede gini dah. Kayak mau ngambil si Andi nih. Kayak mau nyangkulin gitu, cuman posisinya gini kan, mau ke saya takis, Allahu Akbar gitu kan. Belakang saya Firman juga nakis, Andi yang kena langsung ke sini langsung gitu kan, Ke lehernya. saya panik, Allahu Akbar, saya obatin. Dan saya lihat mukanya si Andi itu, dia tuh kan sampai gini ya, si lidahnya itu keluar. Berarti si Andi tangannya gini mencoba untuk ngelepasin dia, gitu. Jadi mungkin udah kecekik sama sosok itu, dia megang begini, cuman megangnya di sini. Maksudnya ya Allah, saya takut banget ya, saya takut tewas di situ. Lihat lidahnya udah panjang, menjulur gitu lidahnya si Andi. Tiba-tiba panjang aja gitu ke sini sampai bawah ya. Panjang itu. Saya ini gimana, bingung. Firman panik. Firman baca dari belakang kan, posisinya dia gini kan, kayak duduk gini ya. Begini, si lidah tuh ke sini. Nah, si Firman itu di belakang saya itu, dia baca amalan dia keluarin, tetap nggak keluar. Gitu aja, kayak orang yang mau kehabisan napas. Oh iya, karena kan dicekek bro ya, nggak bisa napas bener. Mau punya bang? Ya, lanjut bro. Tapi nice dia cerita. Nah, lanjut. Setelah di situ, singkat cerita, saya langsung hadiah kan. Saya langsung baca, langsung ingat ke tadi yang saya jarahin. Firman tiba-tiba langsung masuk. Jadilah di situ. Jadi 2 orang nih kesurupan. 2 orang. Nah begitu saya sembuhin si Andi ini, lari sosok itu kan, sosok tangan itu masuk ke TPU. Nah si Firman ini yang kerasukan itu, yang kerasukan si kakek itu masuk ke lokasi, gak tahu baca apa. Tiba-tiba gitu, langsung dia noleh ke belakang kayak terpental gitu, dia sembuh. Saya kasih minum, insya Allah gak akan ada apa-apa. Udah kita pulang. Pulang dari situ, dari apartemen itu kita jam 2:30 lah kurang lebih kan. Nah 2:30 itu kita bermimpi, kita istirahat habis ngopi, mimpi lagi. Setelah dari TPU dan ziarah, tidur nih. Itu kan hari Selasa kan, hari Selasa.
Nah di hari Selasa itu di jam 3 itu kita tidur sebelum subuh, kita Rosid sendiri sini, saya sendiri ya yang berhenti, teman saya enggak, suruh saya datang ke lokasi sore ini di hari Selasa malam Rabu. Ke lokasi mana nih? Ke lokasi TPU itu yang setelah saya siram. Cuman suruh diajak si teman saya ini. Ini yang ngomong sosoknya seperti apa bro? Di dalam masih si kakek itu. Yang ininya Ya, panjang. yang jenggotnya panjang. Pakai udang. Masih ngedatangin saya. Insya Allah saya nanti sore ke situ, kata saya, ke lokasi. Intinya gitu. Dia masuk ke mimpi saya tuh, Assalamualaikum. Dia ngasih amalan. Baca ini, setelah nanti di lokasi cek aja nanti sore. Nah, oke, singkat cerita tuh. Saya bangun jam habis sholat asar lah. Sholat asar tuh saya ajak kan, saya nggak cerita kalau saya kemimpian, kedatangan sosok si kakek itu. Saya bilang kita cek yuk lokasi yang semalam, penasaran ada apa sih gitu kan. Ini jam berapa nih? Itu jam 4:30 sore. Berarti kan mau menjelang malam Rabu karena kan hari Kamisnya pemilihan kan. Oke. Setelah itu kita tuh jam 4:30 itu jalan dari apartemennya dia, kan masing-masing di rumahnya. Saya telepon, yuk kita jalan, kita kumpul di tempat biasa aja di apartemennya Firman. Yaudah, kita ke apartemennya Firman, bawa motor masing-masing jalan. Nah kita tuh kan niatnya kita mau ngebersihin aja gitu, mau bantu-bantu pasang kursi atau apa. Tiba-tiba ada yang mungkin dari calon, kan karena yang pemilihan kepala desa itu kan ada 7 calon ya. Mungkin termasuk yang sekerabat abang, 7 itu ya totalnya. 7 itu totalnya itu semua 7. Dan di situ tuh ada 3 orang, yang satu perempuan, yang satu kakek-kakek pakai baju hitam, serba hitam. Itu mah sosok asli, bukan cuman yang saya manusia. Mungkin dibilang dukunnya dari si calon lawan yang lain ini. Yang datang tuh di situ. Ada. Rame nih. Nah, sampai di situ saya pura-pura nggak tahu aja, pura-pura diem aja gitu. Saya ngeliatin, loh, mencurigakan kan? Dia kayak yang lagi ngegali apa gitu ya. Tiba-tiba bakar dupa, dan yang satu di sebelah kiri juga hampir setiap pojok itu pada pasang kan? Dupa gitu. Bakar dupa. Nah, setelah menjelang mau maghrib nih 5:30 ya. Karena kita masih penasaran mau sampai kapan sih dukun itu. Pada pindah kan, saya udah punya feeling ke situ, pada pakai. Setelah begitu 5:30 dia pada cabut. Temen saya si Andi tuh kesurupan lagi dari situ. Si Andi lagi. Kerasukan. Andi sering banget kesurupan ya. Karena polos dia. Polos. Apalagi ucapannya sompral. Dan di situ dia ketawa-ketawa, dibawa lari malah lari sendiri. Si Andi lari nih ke belakang lokasi TPU itu. Dan saya otomatis kejar. Saya sama Firman kejar. Ada apa lagi ini kan? Dan si Andi itu kayak apa sih, luncat-luncat itu, kena pohon, naik-naik gitu ya, naik pohon, luncat lagi. Waduh. Tapi dari suaranya suara perempuan, cuman dari gerak-geriknya itu kayak aneh banget, kayak monyet. Kayak kera gitu ya. Kayak kera. Apa ya, lari-lari, loncat-loncat ke pohon gitu kan. Ini gimana? Saya hadiah lagi. Karena kan saya mimpi datang ke situ kan karena permintaan si kakek itu kan. Saya hadiah. Adalah bisikan di telinga saya tuh. Tiba-tiba saya meremin mata. Cuman yang nyaksiin itu kan Firman kan ada di lokasi. Setelah beres kejadian, Firman itu menceritakan ke saya itu badan gerak sendiri. Dan disitulah saya bertarung sama si Andi. Itu lu keadaan sadar enggak? Enggak. Firman yang cerita nih. Begitu masuk ada bisikan Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam, baca ini. Setelah saya baca, saya merem, udah nggak tahu apa yang terjadi. Nah setelah itu singkat cerita, saya udah sadar, Andi udah sadar, saya kasih minum sama Firman. Kan Firman tuh cerita, Sid, Masya Allah, lu gini Pak, maksudnya apa, emang apa yang terjadi? Lu inget gak tadi pas Andi kesurupan, kerasukan? Lu inget gak? Enggak, gue sadar ada bisikan si kakek itu. Nah, suruh baca ini, setelah gue baca udah mata gue merem, gue gak sadar. Gila itu lu sampai loncat-loncat. Emang setelah saya sadar, lihat baju saya ini basah, apa kotor. Saya juga bingung, ada apa? Saya habis ngapain di sini gitu kan. Setelah saya interogasi ceritanya seperti apa, begini-begini. Singkat cerita itu kan di malam Rabu ya, mau ke hari Kamis kan. Jatuh tuh hari Kamis, pas
pemilihan, pas pencoblosan. Cuman di malam Rabunya itu sebelum hari Kamis itu, di malam Rabunya itu saya bermimpi didatangin lagi sosok kakek itu. Yang sama. Yang sama. Dan kata si kakek itu sekarang udah netral, nggak ada yang namanya pasang-pasang begitu, ilmu-ilmu hitam begitu udah nggak ada. Intinya saya netralin aja semuanya gitu kan. Nah dari situ singkat cerita itu saya itu panggil lagi si Andi sama si Firman, TPU yuk. Karena hari Kamis kita mau pemilihan. Singkat cerita, nyampe lah di hari Kamis itu kan. Otomatis kan saya pagi-pagi ke situ kan. Karena bener-bener pastian ada lagi nggak yang masak. Ternyata masih ada. Di hari H nih? Di hari H masih ada yang pasang. Saya kurang lebih jam 5 subuh ke lokasi TPU itu. Habis sholat subuh, jam 5 lewat lah saya jalan. Karena kan dari rumah ke TPU itu kurang lebih, kalau jalan kaki setengah jam. Kalau pakai motor paling 10 menit nyampe kan. Pakai motor. Penasaran kan, ternyata masih ada yang pasang 3 orang lagi, cuman berbeda. Kata saya ini dari calon mana, pertama 3, ini 3, otomatis setiap calon punya satu persatu. Iya kan. Dari situ saya ini lagi usul, saya hadiah, masuklah ke lokasi itu. Cuman ya gitu, begitu saya masuk masih kayak ada lagi. Saya itu ngerasa gelap banget. Teman saya si Firman sama si Andi megang saya kan, gelap. Baca ini, saya juga ngedengar bisikan baca ini, dan begitu saya dengan mata saya lihat ke Andi sama Firman, tatapannya polos, kosong gitu ya? Kosong. Dan saya pun hampir itu kan udah benar-benar gelap aja, kayak mati lampu. Si TPU ini? Padahal itu posisi udah di jam 6. Otomatis terang dong? Otomatis terang. Apalagi di situ banyak orang. Dan orang itu kan nggak apa ya, si yang apa nyediain dari sekarang apa ya, kalau TPU kan pasti ada petugas-petugas ya kan. Kan di si petugas itu mungkin pada tahu. Nanya atau apa, ini enggak bang. Saya merasa kegelapan, saya hadiah, ada bisikan tuh suruh baca ini. Saya baca, mata saya terang. Cuman di belakang TPU itu ada sesuatu barang yang memang harus saya gali. Jadi tiba-tiba di pojok TPU itu yang si calon nomor apa ya, saya nggak nomor sekian lah ya, nomor sekian ini timbul di kursi duduknya itu muncul cahaya merah. Saya penasaran, ke belakang si Andi sama si Firman nggak lihat, cuman saya doang yang lihat. Itu lihat nggak tuh ada yang terang merah? Nggak lihat. Ambil cari kayu atau apalah, saya gali kan. Saya gali ternyata memang segini dibungkus kain putih. Setelah saya buka itu kayak boneka dari kayu, cuman rambutnya itu panjang sampai ada kumisnya, ada ininya, nggak tahu itu sosok apa sih, pusaka atau benda apa itu saya nggak tahu. Oh kayak jenglot gitu bukan? Kayak jenglot gitu ya. Kalau jenglot kan beda. Saya tahu kan kalau jenglot saya tahu persis. Saya udah ngalamin hal-hal yang begitu. Banyak ya bro lu yang ngalamin. Karena emang saya terjun ke dunia itu. Bahkan sering ngobatin teman. Beberapa orang ya. Makanya Andi kesurupan berapa kali yang malu lu sadarin ya. Karena kalau Andi ini kan benar-benar polos, tadinya mungkin dia nggak tahu punya amalan apa, mungkin dia ngegurunya ke siapa, nggak ada yang tanggung jawab. Itulah akhirnya saya setelah dari situ saya ambil. Nah kesalahannya saya itu saya ambil tuh si ini pusakanya, kan, saya bungkus lagi kan. Saya lupa nggak baca hadiah, tiba-tiba itu terbang ke pohon kan, nyerang si Firman sama si Andi sampai jatuh, nggak sadar diri, saya sendiri. Jam 6 pagi di belakang TPU. Jam 6:30 kurang lebih kejadian itu. Nah ini teman saya tiba-tiba mental, si Andi sama si Firman tuh mental kurang lebih 2-3 meter. Saya kaget, Allahu Akbar, ada apa ini? Karena saya liatin dari sosok yang benda itu ya ada di posisi atas. Tiba-tiba adalah bisikan baca ini, saya tunjuk. Begitu tunjuk pindah lokasi, pindah ke sini. Gitu aja kayak ngelilingin lokasi. Berarti kuat juga ya. Benar-benar kuat. Tadi situ saya tahu harus ngapain. Sedangkan 2 teman saya ini tergeletak nggak sadar, saya harus ngebantu ini. Saya usul, ya Allah, kalau seandainya Engkau ridho atas apa yang saya lakukan, permudahlah, jangan Engkau persulit. Tiba-tiba tangan saya tuh kayak ngegerakin sendiri. Saya gitu ambil tuh, ketangkep, ketarik sama saya kan. Begitu ketarik, saya taruh bungkus sama kain, bacain doa, taruh, sembuh, sadar dua-duanya. Andi sama situ kan saya panik, ya Allah ada apa ini? Sedangkan ini hari H, hari mau pemilihan jam 8 itu kan dibuka.
saya nggak takut ada orang curiga atau apa kan, Hmm. kan di belakang TPU. Ya udah, setelah sembuh udah jangan banyak cerita. Ini saya dapat sesuatu barang, kita pulang tuh, kita istirahat, makan, tidur gitu. Sorenya itu singkat cerita sore nih, kita kan penasaran, pengen tahu siapa yang menang gitu kan. Setelah pemilihan orang ini. Saya sore. juga bahkan nyoblos gitu kan. Saya nyoblos di jam 1, bahkan si Andi juga bareng lah intinya sama saya 3 sekawan gitu kan. Nyoblos tuh, habis nyoblos biasa aja, oh aman. Tadinya segitu gelap seremnya itu terang aman aja, nyaman, nggak ada sedikit sosok yang benar-benar menakutkan. Enggak, kita udah benar-benar kayak tempat semula aja. Biasa aja gitu. Biasa aja gitu sih. Oh, mungkin insya Allah pasti bagus lah hasilnya. Udah pulang tuh kurang lebih kan ditutup jam 5 ya, udah beres tuh TPU kan. Jam 5 tuh udah nggak ada itu lagi, mungkin David mau penghitungan itu kan. Jam berapa ya penghitungan itu kalau nggak salah, saya lupa juga kan. Di waktu itu kan udah lama juga, 2017 2018 udah lumayan lama juga kan. Singkat cerita begitu mau menjelang maghrib nih, pengumuman mau pengumuman sambil masih penghitungan sih, penghitungan suara kan. Saya udah lihat posisi yang saudara saya ini udah unggul jauh di antara yang lain. Tiba-tiba datang lah, tadinya cerah nih gelap, itu semua orang panik yang ada di situ. Tiba-tiba hujan deras sampai petir tuh kayak bener-bener nyamper lokasi itu sampai ya, bahkan tenda pun yang dipasang itu kayak mau goyang sampai dipegangin sama orang-orang gitu kan. Hujan angin deras gitu ya. Setengah enam jam 5.40 berapa gitu ya. Habis dari situ kejadian itu adalah sepuh atau orang tua kita di kampung itu. Udah baca ratib aja, baca tuh ratib hadad itu kan, baca apa? Ratib al-hadad tuh. Nah, yang mungkin keberkahannya Masya Allah setelah baca itu hujan itu lu tadinya bacaan itu apa? Nah setelah kok gue nanya itu ya? setelah kejadian itu setelah kita baca semua di situ di lokasi itu, tiba-tiba si hujannya itu mulai reda. Maghrib itu adzan maghrib itu udah benar-benar reda si hujan itu. Berarti cuma bentar doang ya? Bentar doang, cuma itu yang saya bingungin itu apa ini sampai angin tuh benar-benar kayak puting beliung, tapi di lokasi itu. Di yang lain di kampung di sebelahnya tuh nggak ada angin. Kan aneh, janggal. Iya bener juga ya. Sampai saya ya Allah ada apa lagi ini. Setelah saya pulang karena mau sholat maghrib kan jam 6, jam 7 itu kita nggak dengar. Yang kita dukung itu masih saudara kita itu menang. Disitulah saya alhamdulillah kan menang segitu. Setelah kita datang ke rumahnya karena dekat juga kan, masih sekeliling kampung kita lah. Setelah itu kita datengin tanpa dia sadari kalau ngasih selamat juga. Awal itu kita semua itu ngebantu, kita tanpa cerita. Intinya kita mah nggak ada tujuan mau dipandang cuman lu emang niat mendukung lah ya. Karena kan di sini juga saya nggak tiba-tiba didatangi sosok itu, saya cuman memenuhi semua yang apa yang dialamin saya sama teman saya gitu kan. Tanpa lu minta imbal balik dari ini enggak ya. Dan emang niat lu tulus mau ngebantu. Dan saya pun nggak cerita ke orang tua ataupun saudara saya. Dan saya yang merasa salahnya itu saya bisa sampai segininya itu berkat saya diajarin saya punya guru. Nah salahnya saya nggak izin sama guru, nggak ada konfirmasi di situ. Ada beberapa gangguan ya selama. Nah setelah singkat cerita nih beres nih pemilihan, orang-orang pada ngerayain, saya badan nggak lemes. Otomatis saya pulang sendiri kan ke rumah. Setelah pulang ke rumah saya muntah darah. Saya sampai setengah sadar diri lah, setengah sadar ya. Saya di kamar itu tiba-tiba banyak banget sosok yang nyerang ke saya. Sudah nggak sanggup, waktu saya telepon pakai HP, saya minta ke guru saya untuk datang sekarang juga ke lokasi ke rumah saya di kamar udah nggak bisa bangun, nggak bisa apa, cuma bisa megang HP cepet. Guru saya kan mungkin udah tahu, jauh lebih tahu kan. Tiba-tiba datang lah, nggak lama saya mau tutup telepon, itu sosok guru saya itu ada di depan saya kan lagi begini ya, udah nggak sanggup. Si guru saya itu ada di depan saya gitu kan, saya kan tiduran, guru saya sampai gini, kamu terlalu berani, saya bilang gitu. Saya cuman masalah dan saya tolong saya udah nggak sanggup. Tiba-tiba si guru saya itu sampai gini masukin badan saya, disitulah saya begitu langsung tiba-tiba ya badan dari situ langsung normal lagi gitu kan. Setelah saya bangun banyak darah, saya ke darah.
Ya Allah. Mungkin nggak tahu, dari situ singkat cerita saya pulang, kan di rumah saya mandi itu orang tua saya ngecium mungkin bau darah atau apa ya, saya nggak cerita, saya bersihin, habis kemalamnya jam 9 atau jam 10 saya ngeberaniin diri lewat situ, karena bener begitu saya lewat lokasi itu banyak TPU nih? TPU, karena kan saya mau ke jalan umum, ke jalan raya itu kan ngelewatin TPU itu kan, itu pertigaan jalan satu-satunya kan, begitu saya ngelewatin banyak yang ngejar dari belakang saya tuh. Saya kan pakai motor. Saya spion, ada yang kunti, yang mukanya bener-bener acur, ada yang kepalanya doang segini tanpa badan. Kepala jadi sama kayak uratnya begitu. Ih, bener-bener ya Allah, saya di situ bahkan yang orang-orang ceritain itu bebegik yang bener-bener Gede serumah itu. yang bayangan gede itu ada. Ngejar gitu. Dan ini yang saya gas, ini motor berasa nggak jalan. Kayak diem di tempat ya. Kayak diem di tempat. Saya niatnya baik, mau silaturahmi, saya uruk salam sama guru saya ingat caranya apa ya, mungkin guru juga ngasih sesuatu itu kan, saya uruk salam, saya hadiahin, kasih Fatihah, langsung lah disitu saya bisa maju. Motor tuh kayak saya sadar lagi kan, kayak diri pribadi udahlah saya saya lanjutin jalan saya, nyampe rumah saya nangis minta maaf karena saya nggak izin, mungkin terlalu lancang, takutnya saya kenapa-napa, karena kan awalnya saya bisa seperti itu dari dia. Dia lah yang ngasih ininya. Karena saya nggak ada apa ya, kalau misalnya nggak ada izin takutnya kenapa-napa nanti ke adik saya atau ke bapak saya, ke keluarga saya nggak mau kan. Nah, saya biar nggak culangung ya. Kalau bahasa Sundanya nggak culangung lah intinya. Saya setelah nangis minta maaf, saya ceritain semua kronologinya, dan guru saya pun terharu. Kok bisa sampai segininya, masya Allah gitu, sampai si calon ini menang. Sedangkan guru saya ngomong, saya udah tahu lokasinya itu benar-benar banget tempatnya begitu. Banyak yang ngirim juga ya. Bahkan pusaka yang nggak dicabut lagi di situ banyak om. Setelah singkat cerita, saya udah diobatin sama guru saya. Kata guru saya penasaran ada 3 pusaka di lokasi itu yang pengen saya tarik. Akhirnya sama saya, kata guru saya, nanti jam 11 kita jalan ke lokasi pemilihan itu. Saya ngerokok makan gitu kan. Jam 11 itu saya langsung OTW kan. Berdua nih sama guru. Sama guru saya kan rumahnya Ciberem, lumayan jauh kan. Beda desa lah. Tapi masih satu kecamatan. Kurang lebih 1 jam kalau dari rumah saya ke rumah guru saya ini. Saya pulang tuh sama guru saya langsung ke lokasi. Di motor kan namanya udah malam kan nggak ada orang lewat, paling ada 1-2 gitu kan motor. Begitu saya nyampe lokasi, masya Allah, saya itu diginiin sama guru saya, mau lihat nggak ada apa aja. Bukannya ya Allah, banyak banget bang. Apa aja bang sosoknya? Benar-benar udah saya nggak mau cerita lagi. Ada yang ininya bolong, kayak yang disebut kayak di TV itu apa, sinar bolong, tapi saya nyaksiin sendiri. Sender bolong gitu. Saya udah nggak sanggup karena banyak tuyul sama itu. Saya bilang saya nggak sanggup. Ditutup lagi kan. Nah sekarang ini baca ini. Setelah saya baca itu, saya tahu, oh ternyata ada pusaka. Ada 3 pusaka, 2 keris, 1 kayak semar mesem gitu, kayak wayang. Bentuk wayang tapi segini. Kecil. Miniatur gitu. Bener-bener apa ya, gitu, ngeliatin doang masuk lagi. Nah disitulah saya sama guru saya. Oh jadi dia kayak nunjukin Dan terus masuk lagi. Akhirnya kan guru saya tawasu, dia hadiah gini. Sambet, tarik, jadi bener. Saya kan megang airnya nih, megang air aqua segini ya. Begitu dia tarik dari sini, langsung saya siram, jadi pusaka segini keris. Nah setelah disiram pakai itu, dia udah netralin semuanya, saya suruh pegang, saya pegang lah. Loh, kok saya yang selama ini nggak lihat? Padahal saya di sini terus gitu kan, saya nggak lihat. Lu kan cuma lihat yang dibalur sama kain itu kan? Nah saya belum cerita juga, kan belum cerita juga. Terus yang 2-nya lagi itu yang paling susah itu yang 1 yang kecil segini. Yang kata lu kayak apa? Wayang Gitu. Setelah 2 keris saya pegang nih, singkat cerita dia ambil yang itu sampai benar-benar berkeringat ya. Mungkin dia benar-benar berantem banget itu kan. Saya cuma ngeliatin, masya Allah gitu. Oh ternyata seperti ini caranya menarik pusaka itu kan. Setelah dia ambil, dia bilang ke saya, kata guru saya, ini buat kamu. Saya butuh ini aja tuh. Cuman saya ada yang janggal di sini 1. Itu boneka dikemanain. Saya ingat, ya Allah. Saya kok bisa tahu? Ya saya tadi narik di sini. Begini, di mana ada di rumah. Saya ambil ke rumah kan. Begitu saya mau ambil itu kotak pusaka si boneka di awal itu yang saya temuin itu
panas saya nggak bisa megang. Kan ditaruh di lemari kan, saya lupa cerita. Begitu saya buka lemari, merah tuh kayak membara banget kan. Ini mungkin pandangan saya aja. Begitu saya pegang gini, tangan saya sampai kayak melepuh. Cuma panik kan. Akhirnya orang tua tahu kan. Nah saya lihat tangan saya ini, saya ceritain semuanya. Setelah itu kata guru saya di mana itu, di lemari, masuk aja kamar kan, karena guru saya lebih sopan gitu kan, masya Allah gitu kan, mau masuk kamar saya. Ya itu dia mungkin nggak tahu ngelakuin ritual apa ya. Dia pegang, bawa ke tengah rumah, dia buka, nah dikasih tahu lah, dibongkarin. Ini dari calon ini dibongkarin. Ternyata bener pada ngirim tuh coy ya. Dan bener-bener, dan yang terjadi sama diri saya yang saya diserang itu, jadi mungkin si dukunnya itu tahu ada yang itu, dan itu saya. Jadi saya yang diserang balik. Nah, disitulah saya dititipin sama orang tua saya, udah jangan pernah terjun ke dunia ini lagi. Pengobatan silakan, kalau misalnya mau nolong orang kesurupan silakan, cuman jangan terlalu dalam, harus bisa ngerem, karena bukan lu ya terluka. Karena saya pun benar-benar masih lemas badan, sampai saya sempat dirawat juga kurang lebih 2 hari karena badan udah benar-benar gak ada tenaga. Situ sampai guru saya nyaranin minum kelapa hijau yang katanya itu kan. Alhamdulillah tuh setelah disaranin di situ saya mulai pulih sedikit-sedikit, pulang dari rumah sakit alhamdulillah. Dan setelah itu mungkin sama si kepala desanya ini mungkin terdengar perjuangan yang saya pernah korban untuk dia, datanglah ke rumah saya. Mungkin dia kan punya kakak dan dia juga ngerti masalah hal itu, mungkin nggak tahu ada mimpi apa ke dia atau apa, dia datang ke rumah saya, bilang thank you, bilang terima kasih begini sampai dia ngasih uang untuk saya seminggu lah cukup. Nah disitulah saya berasa, oh ternyata sebuah kebaikan itu pasti ada timbal baliknya. Padahal saya nggak ngarepin sedikit pun gitu. Iya, emang niat lu tulus ya. Dan dia nanya sama siapa aja begini sampai ya, si Firman, Andi nih, surupan wae si Andi. Nah saya bilang kan, ini saya ngajak sini. Itu kan kalau si Andi itu polos dan susah dikasih taunya gitu kan. Akhirnya saya ngobrol, diajaklah sama saya ke rumahnya, rumah gurunya kan. Setelah ke rumah gurunya itu diobatin, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah itu lagi. Wah, dibuangin tuh amalan. Disitulah cerita saya yang benar, pengalaman saya benar, masya Allah banget itu. Ternyata bisa sesukses ini memenangkan sebuah calon. Bahkan setelah dari situ mungkin rame-rame kedengar ya, ada yang manggil saya untuk di kota Tangerang, Bekasi untuk memenangkan calon. Ini saya nggak mau. Iya. Karena saya nggak ada tujuan untuk memenangkan calon. Tadinya karena lu kerabat kan, apalagi saudara ya. Itu mah kan bukan keinginan saya. Saya didatangi sama sosok itu, saya nggak bisa apa-apa. Bener. Walaupun banyak yang minta ke lu juga maksudnya bukan gue gitu. Bahkan sampai nanya bayarannya berapa. Saya nggak mau. Udah. Saya kalau terkecuali ada sosok kakek itu yang nyuruh lagi, baru saya mau. Karena itu kan bukan keinginan sendiri. Wah seru banget bro cerita lu. Mudah-mudahan sih nextnya kan ada pemilihan lagi next Kepala Desa. Kalau lu ada dimimpiin lagi, lu boleh kesini lagi. Insya Allah siap. Lalu cerita untuk episode kedua pemilihannya. Baik. Oke, terima kasih banyak Bang Rosyid. Siap Om, sama-sama. Lu ada pesan nggak buat penonton? Intinya untuk penonton semua ya. Udahlah, kalau masalah begitu-begitu mending masing-masing aja, jangan terlibat. Saya korbannya. Betul. Dan yang paling penting adalah dia bisa banyak bacaan doa Al-Quran. Lu kalau kurang ngaji lu yang benar. Ya, intinya jangan pernah tinggalin sholat yang 5 waktu. Berbakti ke orang tua. Segalanya itu ada di orang tua. Betul. Ridhonya anak itu ada pada orang tua. Kalau orang tua ridho, insya Allah keinginan semua pun pasti terwujud. Lu sholat subuh aja ke masjid ya? Iyalah. Betul. Ya iyalah. Teman saya sholat subuh tidur. Oke semuanya teman-teman, terima kasih banyak untuk yang udah dengerin di episode kali ini. Jujur ceritanya sangat amat seru ya. Ternyata niat tulus seseorang sangat membuahkan hasil. Baik lagi niat tulus pasti timbal baliknya juga tulus. So untuk semua teman-teman jangan lupa sekarang kita ada di 2 platform, di Spotify dan YouTube. Jadi kalau kalian semua lagi ada di mobil atau berkendara atau di Spotify kan soalnya bisa kalian sambil dengerin, terus kalian tinggal ngerjain sesuatu kan bisa banget. Jadi untuk yang mau dengerin tuh bisa search kita juga di Spotify, search aja Kaktus Podcast Horror, di situ kalian akan nemu kita. Di YouTube juga sama, kita tetap akan upload di hari-hari yang akan datang, yaitu adalah Kamis dan Minggu biasanya kalau tidak ada kendala.
So semuanya terima kasih banyak dan jangan lupa kalian semua untuk yang senang sama video kita untuk share dan like dan kalau bisa kalian subscribe itu bantu banget kita. Dan untuk semua teman-teman yang suka ngeklip, yang ada banyak waktu luang, boleh banget ngeklip video kita kali ini dan episode-episode sebelumnya. Kalau kalian udah klip, kalian boleh share di sosmed kalian, nanti insight-nya screenshot aja, kirim ke DM Instagram kita, dari situ nanti kita akan kirim hadiah buat kalian, lumayan ada ya uang-uang buat kopi dan rokok lah. Kalau kalian nggak ngerokok ya buat yang lain nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak, see you on KPR, bye-bye. Brother, gokil cerita lu coy. Mantap abis.